Halo guys, jumpa lagi dengan Deminor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba instalasi Vesta CP, Vesta Control Panel yang berfungsi untuk memanage sebuah VPS ataupun server menggunakan web ya. Jadi kita nggak perlu lagi setting-setting di terminal atau di konsol. Nah, Vesta CP ini bisa kita jalankan dengan minimal itu adalah menggunakan VPS. Sebentar ya, kita lihat dulu di sini. Supported OS-nya adalah yang CentOS 567, untuk Debian-nya 789, dan Ubuntu-nya itu mulai dari 12.04 sampai dengan 18.10. Untuk versi yang terbaru sepertinya belum bisa, dan minimal sistem requirement-nya adalah 512 MB atau setengah giga RAM-nya, dan HDD-nya minimal 20 GB, dan CPU core-nya 1 GHz. Oke, dan di kesempatan kali ini kita akan install Vesta CP di VPS Biznet Geo ya. Langsung teman-teman kalau misalnya belum punya VPS di Biznet Geo, silakan masuk aja ke portalnya di biznetgeo.com. Terus nanti langsung pilih ke Go to Portal. Nah, produk yang ada di Biznet Geo ini ada banyak sekali, terutama yang compute ya. Di sini ada Neo Virtual Compute, ada Neo Metal itu untuk yang bare metal atau dedicated server. Kemudian ada Neo Lite ya. Neo Lite ini yang versi VPS yang ringan gitu ya. Maksudnya dari segi biaya juga memang lebih ringan. Terus untuk yang Neo Metal PX juga ada. Ini adalah dedicated server tapi dengan dia udah ada Proxmox-nya. Dan nanti yang akan kita gunakan adalah Neo Lite yang merupakan VPS versi ringannya ya. Jadi maksudnya bisa kita coba dengan harga mulai dari Rp50.000, mendapatkan satu virtual core CPU dan RAM-nya 1 GB. Dan juga mendapatkan storage 60 GB. Jadi rata-rata yang Neo Lite ini semuanya storage-nya 60 GB, cuman berbeda di core CPU dan juga RAM-nya. Dan masing-masing mendapatkan satu IP publik. Untuk bandwidth-nya kurang lebih 10 gigabit per second ya. Teman-teman tinggal masuk ke portal aja, dan di sini saya sudah membuat VPS di Neo Lite yang RAM-nya 4 GB dan core-nya ada 4 virtual core, dan di sini IP address-nya ini ya. Dan untuk menginstal Vesta CP atau Vesta Control Panel, tadi disebutkan minimal requirement-nya adalah salah satunya CentOS 7 atau bisa juga Red Hat 7 atau Ubuntu maksimal di 18.10 di sini ya. Terus Debian-nya 789. Oke. Dan di sini VPS saya sudah terinstall CentOS 7. Ini udah clean install ya. Jadi kalau teman-teman mau misalnya di sini udah Ubuntu 20.04, terus teman-teman mau ganti, ini tinggal di stop aja instance-nya, Neo Lite-nya di stop, nanti habis itu klik rebuild ya. Rebuild itu berarti kayak semacam install ulang. Teman-teman bisa ganti di sini. Sebagai contoh nih kan ada pilihannya, ada CentOS 7, ada Ubuntu sekian, ada juga OpenSUSE, FreeBSD ya. Tapi yang hari ini kita akan pakai yang CentOS 7 yang support Vesta CP Control Panel. Nanti teman-teman tinggal klik aja misalnya CentOS 7, terus confirm, dan tunggu mungkin sekitar 5 menitan ya. Dia akan install ulang dan semuanya bersih. Jadi kayak sistem operasi baru ya. Nanti tinggal dikonfirm aja. Tapi ini kan saya udah install ulang. Ini masih baru semua. Dan untuk syarat membuat Vesta CP di sini, tujuan saya adalah untuk menghosting website ya. Dan untuk website sendiri teman-teman berarti harus punya domain ya. Fungsi domain itu adalah misalnya seperti ini. Saya punya domain deminorlabs.myid. Kalau teman-teman belum punya domain, bisa juga beli di sini di Biznet Geo, ada pilihan domain. Pilih Neo Domain. Teman-teman tinggal pilih Register New Domain ya. Klik, nanti tinggal pilih nama domainnya. Misalnya kayak gini, nanti dia akan muncul sugesti atau anjuran dari nama domain-domainnya yang mungkin bisa dipilih, bisa teman-teman pilih. Ada di menorupdate.com. Nanti juga muncul di sini sebelahnya ada harganya.
Nah, ini misalnya kayak gini nih, deminor_update.ac.id. AC_id itu untuk entitas pendidikan. Jadi kita nggak mungkin pilih itu dong, karena ada syarat-syarat khusus juga ya. Jadi yang bisa mungkin kan deminor_update.com, .net, .org, .id, ini bisa dipilih. Teman-teman tinggal pilih aja register, nanti lakukan pembayaran, dan nanti setelah dibayar domainnya akan aktif seperti ini ya. Ini deminorlabs.myid ini udah aktif. Saya udah daftar di tanggal 26 April 2023. Nah, balik lagi ke VestaCP. Jadi ketika kita membuat kontrol panel di VPS dan menghubungkan ke domain, biar domain deminorlabs.myid ini mengarah ke VPS kita. VPS saya tadi arahnya di sini ya, di IP-nya 103.172.216 dan .15. Nanti setiap kali kita mengakses deminorlabs.myid, maka dia akan lari ke ini IP ini. Kok IP-nya sama sih Bang? IP sama tetap bisa ya, walaupun nanti dibedakan name servernya NS1 dan NS2 itu beda, tapi IP-nya mengarah yang sama nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pada kenyataannya, kalau misalnya kita membuat web hosting itu ya jangan satu IP untuk dua name server. Nanti kalau misalnya satu mati ya berarti mati semua kan. Berarti kita harus punya dua server terpisah, dan IP-nya juga pasti terpisah dan beda. Jadi kalau misalnya name server 1 tidak bisa melayani deminorlabs.myid, maka dia akan lari ke NS2. Berarti domainnya atau hostingnya tetap nyala ya. Jadi kayak semacam failover gitu ya. Oke, lanjut. Tadi kan deminorlabs.myid, terus jangan lupa di setting juga. Kalau teman-teman di BusinessGeo nanti nyetingnya itu di sini ya. Ini kan name servernya mengarahnya ke 1neodns.id. Ini adalah name server dari BusinessGeo. Dan kita ingin mengarahkan name server ini ke private name server kita sendiri. Itu jadi ns1 1.deminorlabs.my.id ya. Terus untuk yang name server 2-nya misalnya ns2 deminorlabs.my.id. Bang, emang harus NS1, NS2 bebas. Misalnya jadi misalnya arjuna.deminorlabs.myid itu boleh. Bebas ya. Ini saya pakainya NS1, NS2 gitu ya. Itu buat singkatan name server 1, name server 2. Dan nanti tinggal di save. Kita cek di sini tidak akan bisa harusnya ya. Nah, ini nggak bisa nge-save karena apa? Name server 1 NS1 deminorlabs.myid dan NS2 deminorlabs.myid itu tidak terdaftar. Karena ini adalah private name server ya, mengarah ke dirinya sendiri, dan kita harus mendaftarkan terlebih dahulu. Caranya adalah ini dia, di register name server. Jadi kita tinggal tambahin aja NS1. Ini kan udah otomatis .deminorlabs.myid ya. Terus kita pastekan, IP-nya itu di mana ya? IP ini nih. Harus ada IP-nya ya. IP-nya yang mengarah ke VPS kita. Ini dia IP-nya, copy. Kita paste di sini, paste. Nah, terus register. Jadi kita udah punya ns1.deminorlabs.my.id. Kemudian daftarkan juga yang ns2. Terus IP-nya kan tadi sama ya, nggak masalah, bisa register. Nah, harusnya ini sekarang kita bisa nge-save nih, karena name servernya udah kita daftarkan. Kita coba save, set, maka akan name server has been saved. Jadi perubahan name servernya berhasil. Nah, untuk perubahan name server itu sendiri itu butuh waktu untuk propagasinya atau penyebaran update dari name servernya itu butuh waktu ya. Kita bisa ngecek di intodns.com. Kita coba cari deminorlabs.myid. Kita cek reportnya. Kalau misalnya name servernya udah berubah, berarti kita bisa lanjut ke
proses selanjutnya untuk instalasi. Nah, ini dia. Name servernya udah berhasil berubah. Tadinya itu harusnya 1.neodns.id kalau nggak salah ya. Sekarang udah jadi ns1deminorlab.myid. Terus di sini untuk yang lain masih banyak yang error, kita abaikan aja karena apa error? Karena hostingnya belum ada. Oke, kita lanjut ke Vesta CP-nya. Ini dia Vesta CP-nya, kita akan install dan kita masuk aja ke VPS ya. Kita masuk ke terminal. Teman-teman bisa menggunakan PuTTY ataupun terminal di Linux atau bisa juga pakai aplikasi SSH client yang lain, terserah ya. Ini saya gedein. Terus kita jalankan ssh-i dmu key.pem, terus nama username-nya @ip ya. Untuk cara membuat VPS-nya nggak saya bikin di sini karena di video sebelumnya juga ada. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman tinggal ketik aja yes. Ya, kita berhasil masuk ke VPS Neolight kita. Dan kemudian jangan lupa kita masuk ke root ya. Sudo ke user root. Kita clear aja. Ini kalau lambangnya udah pagar kayak gini, berarti kita udah super user atau super admin ya. Super user sih. Oke, kita lanjut ke instalasinya. Ini kan kita udah masuk sebagai root dan kita download installation script-nya. Kita paste aja di sini dan kita enter. Nanti ada proses download installation script. Ini kecil filenya. Dan yang terakhir adalah kita install menggunakan installation script itu. Bisa langsung jalankan bash ini, bash vst install.sh, atau kita bisa setting advance setting. Jadi kita bisa customize pas lagi instalasinya itu yang diinstal apa aja. Kita bisa buang yang nggak dibutuhkan dan kita bisa nambahin yang kita perlukan. Nah, di sini web servernya ada pilihannya, ada Nginx atau dan Apache ya, atau bisa menggunakan Nginx, PHP FPM, atau cuman Apache aja juga bisa. Teman-teman tinggal pilih. Kalau saya lebih suka yang ini, Nginx dan PHP FPM. Kemudian DNS servernya mau dipakai atau enggak. Karena kita mau menggunakan name server sendiri, ns1.deminorlab.myid itu tadi, kita butuh DNS server. Jadi kita tetap pilih yang ini, name it. Ini nama programnya ya. Kemudian FTP-nya mau pakai VSSTPD atau ProFTPD bebas ya. Terus untuk mail, kita mau pakai mail server enggak? Jadi di server kita ini, di VPS ini nanti akan menjalankan mail server juga. Kita bisa berkirim email menggunakan domain kita. Misalnya deminor@deminorlab.my.id, itu ada email seperti itu, atau admin@deminorlab.myid. Kalau mau pakai email, pakai yang ini aja, yang paling atas. Ini udah ada satu paket, ada POP3 IMAP dan juga antivirus atau anti spamnya juga ya. Kalau misalnya nggak butuh ya tinggal no aja. Kita coba yang ini. Terus ada firewall juga. Defaultnya itu udah ada IP table plus file to ban, biarin aja. Ini butuh juga. Terus ada Softacolus, ini adalah auto installer, nanti kita perlukan untuk install secara mudah, misalnya WordPress dan lain-lain ya. Tapi ini berbayar ya, tapi bisa juga kita trial kalau nggak salah selama 1 bulan. Kemudian untuk database-nya ada pilihan Postgres, SQL atau MySQL. Biasanya sih MySQL ya, atau MariaDB. Kemudian untuk additional repository bisa pilih REMI. Ini bawaannya REMI, atau nggak pakai additional repository juga nggak apa-apa, tapi kita ambil aja ya, barangkali ini kita butuh. Kemudian ada file system quota. Apa sih ini file system quota itu? File system quota itu ya, kalau misalnya kita jualan hosting itu kan ada nih paket-paketnya, harga 50.000, misalnya 10.000 per bulan paketnya itu, space-nya 2 GB. Nah, berarti cara membatasi 2 GB space harddisk itu ya dari ini, file system quota.
Nah, kita pilih yes misalnya kalau kita mau membatasi itu. Kemudian untuk hostname-nya bebas sih sebenarnya, tapi bisa kita kasih ini ya, misalnya dminorlabs.myid, kemudian adminnya misalnya admin@dminorlabs.com misalnya, ya bebas sih. Kemudian untuk passwordnya ini kan buat install aja, nggak apa-apa, nanti bisa diganti passwordnya misalnya abc@12345. Terus kita klik generate install command, klik. Nah ini kan komen-komen ini kan kita udah jalankan ya, tinggal copy aja yang terakhir nih, yang terakhir run, Ctrl C, kemudian kita masuk ke terminal tadi, Ctrl V, dan kita enter. Tunggu prosesnya. Ini akan memakan waktu sekitar 5-15 menit tergantung speed dari VPS dan koneksinya. Dan sebelum itu nanti ada semacam konfirmasi ya, apa aja yang akan diinstal. Kita tunggu sebentar ya. Di sini ada konfirmasinya dulu, kita yes dulu, tapi tunggu dulu, ini ada update paket-paketnya, update untuk proses instalasinya ya. Kita tunggu aja. Sebenarnya untuk kontrol panel itu banyak sekali ya. Untuk yang gratisan pun banyak. Ini ada Vesta CP, ada WebUSO, ada CentOS Web Panel, dan lain-lainnya. Ini kita akan bahas yang Vesta CP dulu. Nanti cara mengattach domain, menambahkan website, dan lain-lain kita selesaiin dulu. Nanti kita akan mencoba yang paket berbayar juga ya. Itu ada Flash sama si panel. Nah, kalau muncul seperti ini adalah notifikasi bahwa kita akan menginstal paket-paket seperti ini ya. Ada Nginx Web Server, ada PHP FPM, ada Bean DNS Server, ada XML Server, Devcode, dan lain-lainnya. Kita ketik aja Y. Terus Vesta CP port number-nya, web admin-nya tuh mau port berapa. Secara default itu kan 8083. Teman-teman bisa rubah, tapi saya sementara buat contoh portnya sama aja ya, 8083, kemudian enter. Nah, installation ini akan butuh sekitar kurang lebih 15 menit. Jadi teman-teman siapkan mental, ngopi dulu, dan videonya saya skip ya. Nanti kan kita lanjut setelah instalasinya selesai. Baik, kalau sampai muncul tulisan seperti ini, tampilan seperti ini, berarti kita telah berhasil menginstal Vesta CP Control Panel ya. Di sini untuk linknya seperti ini, di https ns1deminorlab.my.id. Ini kita copy aja. Copy, terus untuk username-nya adalah admin, passwordnya abc@12345. Kita coba buka aja di sini. Boleh ya di sini ya. Kalau misalnya teman-teman muncul kayak gini, your connection is not private, nggak masalah, pilih aja klik advance, kemudian proceed to ns1deminorlab.my.id, unsave ya, nggak masalah. Ini karena SSL-nya itu masih private SSL ya, belum pakai yang misalnya dari SSL yang public, misalnya dari Let Encrypt dan lain-lain ya. Ini kita login aja, admin, kemudian passwordnya abc@12345. Dan kemudian kita sudah berhasil login, oke. Sampai di sini kita bisa edit beberapa parameter di sini ya. Ini admin di Minorlab biarin aja, sistem administrator biarin, terus kita bisa edit yang ini ya, NS1 name servernya secara default. Nanti kalau kita bikin tuh biar ns1deminorlab.myid dan ns2.deminorlabs.my.id. Terus kita simpan. Terus kita cek juga di sini deminorlab.myid itu udah terpropagasi atau belum ya. Ini masih error ya, karena kita belum setup atau kita belum mengattach domain deminorlab.myid itu ke Vesta CP-nya. Yuk kita langsung aja, kita pilih ke sini nih, ke bagian web, terus kita tambahkan add web domain. Jadi biar domain deminorlab.my.id itu dilayani oleh VPS yang kita bikin ini.
Kita bikin aja deminorlabs.myid. Untuk aliasnya otomatis dia akan menambahkan www ya, tuple w di depannya. Kemudian kita pilih DNS support sama mail support. Kenapa? Ini kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai email dari mail server kita sendiri, kalau misalnya udah punya email Google dan lain-lain, nggak perlu dicentang juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau coba pakai email sendiri @deminorlabs.myid misalnya, kita coba aja centang ya. Terus DNS supportnya harus kita centang karena kita kan mau pakai private name server ya, ns1.deminorlab.myid itu tadi. Kita tinggal klik add, tunggu beberapa saat sampai akhirnya dia selesai. Muncul notifikasi sukses ya pas lagi create-nya. Nah ini dia deminorlab.myid has been created successfully. Terus kita coba tes di sini lagi, ya. Pastinya juga belum lengkap semua karena ada beberapa setting yang harus kita rubah, ya, di name servernya, di DNS servernya biar DNS servernya itu melayani. Nah ini udah mulai pada hilang kan? Oke, tapi di bawah masih banyak yang merah. Oke, kita buka di sini lagi. Kita masuk ke bagian DNS, terus ada di deminorlabs.myid. Kita coba lihat list 14 recordnya ya, ada apa aja. Ini @ns1 deminorlab.myid, terus ada, nah mx-nya udah ada. Berarti kita perlu nambahin apa, name servernya. Kita create DNS record, recordnya ns1, terus type-nya itu A ya, atau address, ke IP-nya yang ini nih. Tadi kan IP VPS kita adalah yang ini kan, 103.175.216.15, add, kemudian nanti tambahkan juga yang NS2 ya. Terus kita back, kita tambahin add DNS record, pilih NS2, kemudian type-nya A, terus ini paste juga ya sama IP-nya, kita add. Oke, terus kita lihat lagi recordnya apa aja yang perlu dirubah. Ini udah benar, ns1 deminorlab.myid, ns2 deminorlab.myid, terus add recordnya itu udah ngarah ke VPS kita, www-nya juga udah ngarah ke VPS kita yang baru, kemudian mailnya juga udah. Oke, ns1 juga udah ada IP-nya. Kita coba cek di sini ya, harusnya merah-merah ini hilang. Kita cek, tapi biasanya butuh beberapa waktu sih. Nah ini dia nih, name servernya juga udah oke. Yang lain juga udah nggak ada yang merah kan, cuman ada tanda seru aja. Ini cuma notifikasi aja. Oke, kita coba buka deminorlabs.myid. Harusnya sudah terlayani. Kalau belum, kita coba lihat di sini ya, webnya itu pakai template-nya yang mana. Kita edit. Oh ya, untuk SSL supportnya juga belum ya. Nanti kita bisa nambahin SSL-nya biar jadi HTTPS. Kita coba lihat template-nya default ya. Kita template-nya coba pakai yang WordPress biasa. Terus kita juga bisa ini nih, install Let Encrypt SSL. Kita tinggal save. Nanti kita tunggu beberapa saat sampai akhirnya dia berhasil. Nanti SSL-nya muncul dan protokol HTTPS-nya aktif. Oke, kita tunggu aja. Ini masih progress ya nih.
Di sini kita juga bisa cek, bisa menambahkan user, bisa menambahkan web atau domainnya itu banyak nih, maksimal itu kalau nggak salah 100. Terus kita bisa juga nambahin mail server, misalnya kita kan ada domain deminorlabs.myid, kita bisa bikin email namanya admin@deminorlabs.myid, terserah ya seberapa banyak, atau siapa aja @domain deminorlab.myid. Kemudian database-nya juga ada di sini. Database-nya kita bisa bikin dari MariaDB atau MySQL. Kemudian ini ada cron, itu untuk automatic scheduler ya. Terus ada backup juga. Terus ada firewall juga. Oh, ini udah ya. Perubahannya sudah berhasil disimpan. Nah, ini dia. Otomatis SSL-nya terisi kalau domainnya kita udah mengarah dengan benar. Nah, ini tampilannya udah oke ya, deminorlabs.myid. Ini server control panel by Vesta CP. Berarti kita udah berhasil di proses ini menambahkan domain deminorlabs.myid ke VPS Vesta CP yang terinstall Vesta CP. Sampai di sini semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan proses-proses selanjutnya. Misalnya kita mau menambahkan website, atau kita mau manage database, ataupun kita juga bisa menambahkan email. Cara settingannya gimana, kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.